Siapa yang tak kenal dengan seorang manusia yang tersohor dengan keagungan akhlak dan budi pekertinya yang luhur? Dialah manusia paripurna yang dinobatkan sebagai manusia nomor 1 di dunia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang kisah seorang Baduy yang menampar wajah Rasulullah SAW. Bagaimanakah kisahnya? Simak kisah selengkapnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kisah diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Pada suatu ketika, Rasulullah SAW mendatangi rumah putri tercintanya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, yang kondisinya saat itu sedang dalam keadaan lapar. Fatimah berkata, "Wahai ayahku, sejak 3 hari kami belum merasakan sesuap pun makanan." Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW seketika memperlihatkan batu yang terikat di perutnya. Ternyata beliau pun sedang lapar dan belum mengonsumsi makanan apa-apa. Lantas beliau berkata, "Wahai Fatimah, jika engkau belum makan sejak 3 hari, maka ayahmu sudah 4 hari." Sungguh suasana yang memilukan. Rasulullah SAW, sang pemimpin para rasul, di hari-harinya tidak pernah merasakan yang namanya kenyang. Begitu juga keluarga dan anak-anaknya yang terkenal zuhud. Kendati demikian, tak pernah sekalipun terbesit dalam hatinya untuk mengeluh. Bahkan beliau berdoa agar dijadikan sebagai orang miskin, diwafatkan bersama orang miskin, dan kelak dibangkitkan bersama orang miskin. Melihat anak dan cucunya, Sayyidina Hasan dan Husain dalam kelaparan, beliau pun pergi dari rumah putrinya, berangkat menuju keluar kota Madinah. Ketika di perjalanan, beliau berjumpa dengan seorang Arab Baduy yang sedang menimba air dari sumur. Si Baduy tidak mengenali bahwa yang ia jumpai itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian, Rasulullah SAW berhenti dan bertanya kepada orang itu untuk meminta menjadi penimba air. Rasulullah berkata, "Wahai Arabi, apakah kamu ingin menyewakan seseorang untuk menimba air?" Maka si Baduy pun mengiyakan bahwa ia ingin menyewa seseorang untuk menimba. Lantas ia pun menyerahkan timba kepada Rasulullah SAW. Bersegeralah beliau melakukan tugasnya. Setelah beberapa saat, ia memberikan kepada Rasulullah 3 butir kurma. Beliau pun menerima dan memakannya. Lalu, beliau melanjutkan menimba air lagi. Hingga ketika hendak menimba kali ke-9, tali timba itu terputus dan seketika timbanya jatuh ke dasar sumur. Rasulullah SAW terhenti dan panik. Mengetahui kejadian itu, Arabi itu pun bergegas datang dalam keadaan marah. Ia langsung menampar wajah suci Rasulullah SAW dengan tangan kanannya lantaran bersangatan berang. Lalu, ia pun menyerahkan 24 butir kurma sebagai upah penyewaan jasa Rasulullah menimba. Rasulullah pun menerima kurma itu dengan penuh kelapangan dan kesabaran. Setelah mendapat tamparan tak beradab dari Arabi itu, Rasulullah langsung mengambil timba yang telah terjatuh itu dengan tangannya sebagai bentuk mukjizat yang disaksikan langsung oleh orang Arab Baduy itu. Beliau pun melempar timba itu ke hadapannya, lalu bergegas pergi. Seketika, si Arab Baduy itu tersentak kaget atas kejadian yang baru saja terjadi. Dengan hati yang dibalut cemas dan takut, ia berkata, "Sungguh, ia adalah seorang nabi." Karena rasa bersalah yang mendalam, ia mengambil pisau untuk memotong tangan kanannya yang tadi menampar wajah Rasulullah. Lalu ia jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Tak lama kemudian,
Salah seorang pengendara yang melintas menemukannya yang tadi jatuh pingsan, lalu memercikkan air ke wajahnya. Setelah siuman, pengendara itu penasaran dan bertanya perihal apa yang telah terjadi menimpanya. "Apa yang terjadi padamu?" Si badui pun menjawab, "Aku telah menampar seseorang dan kusangka beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Aku takut musibah akan menimpa diriku, maka aku memotong tanganku ini yang telah menamparnya." Setelah itu, ia mengambil tangan kanannya dengan tangan kirinya dan pergi ke masjid untuk menjumpai Rasulullah SAW. Setibanya di depan masjid, ia berseru, "Wahai sahabat-sahabat Muhammad, di mana Muhammad?" Para sahabat pun keluar. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhu. Mereka bertanya, "Kenapa kau menanyakan Muhammad?" Ia menjawab, "Aku memiliki hajat kepadanya." Maka, sahabat yang bernama Salman membawanya menjumpai Rasulullah di rumah Sayyidah Fatimah. Saat itu, beliau sedang bersama cucunya, Hasan dan Husain. Hasan duduk di paha kanan Rasulullah, sedangkan Husain di paha kiri. Beliau sedang menyuapi keduanya butir demi butir kurma. Terdengar panggilan dari luar, "Wahai Muhammad!" Rasulullah SAW pun menyuruh Fatimah untuk melihat siapa di luar. Ia pun bergegas keluar. Ia terkejut melihat seorang lelaki yang memegang tangannya yang terpotong. Air matanya mengalir dan segera melaporkannya kepada Rasulullah atas apa yang baru saja disaksikannya. Maka Rasulullah pun keluar. Ketika melihat beliau, Arabi itu pun berkata, "Wahai Muhammad, maafkan aku. Sesungguhnya aku tidak mengenalimu." Rasulullah SAW pun bertanya, "Kenapa engkau memotong tanganmu?" Dia pun menjawab, "Tak akan kubiarkan tangan ini utuh setelah ia menampar wajah sucimu." Jawabnya dengan penuh penyesalan. Mendengar hal tersebut, lantas Rasulullah SAW berkata, "Masuklah Islam, maka kamu akan selamat." "Wahai Muhammad, jika benar engkau seorang nabi, sembuhkanlah tanganku ini." Jawabnya menimpali. Maka saat itu Rasulullah SAW mengambil tangan Arabi yang terpotong, lalu melekatkannya pada tempat semula. Lalu ia mengusap tangan itu dengan memberikan sedikit ludah diiringi membaca basmalah. Maka setelah itu, tangan Arabi yang terpotong tadi sembuh seperti sedia kala, tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Seketika itu juga, Arabi itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah tentang seorang badui yang menampar wajah suci Rasulullah SAW. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.